Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita akan lanjutkan sekarang pembelajaran 6 ya. Saya cek dulu. Oke. Pembelajaran 6 halaman 59. Oke. Untuk pembahasan yang lain ini ada playlist. Ya, dengan playlist ini pembahasan akan urut dan runtut. Gunakan playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke. Nah, sekarang kita bahas pembelajaran 6. Wah, apa ini? Suasana di perempatan jalan. Kemudian kita lihat di sini kok perasaan suasana ruwet ya. Perhatikan kedua gambar di atas dengan seksama. Apakah kamu dapat mengatakan mengenai kedua gambar di atas? Ya, gambar yang di bawah ini tidak mau tertib ini kelihatannya. Ya, tidak mau tertib. Ya, lihat di sini mobil merah di sini berhenti tepat di belakang zebra cross, terus ada anak menyeberang. Nah, kalau nggak mau tertib anak nyebrang jadi susah. Ya. Gambar kedua menunjukkan suasananya tidak tertib. Gambar kedua suasana menunjukkan suasana tidak tertib. Suasana tidak tertib. Menurutmu apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Apakah kamu pernah mengalami berada dalam kedua situasi tersebut? Sering kita ya mengalami di mana orang nggak mau mengalah. Ya, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya kita jengkel juga. Ya, kalau melihat orang yang tidak mau mengalah seperti itu. Diskusikan hasil pengamatan dan pengalamanmu dengan teman sebangkumu. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ya, simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Oke, kita akan baca tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa bergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Ya, jadi tanggung jawab ini adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Oke. Oleh karenanya tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya dalam masyarakat. Ya. Jadi kata kuncinya itu menerima akibat dari perbuatan. Ya, jadi kata kunci dari tanggung jawab itu adalah menerima akibat dari perbuatan. Nah, ini bagian pentingnya saya kotai ini. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Ya, tanggung jawab itu dilakukan dengan melakukan hak dan kewajiban. Ini kata kunci juga. Ya. Sebagai warga negara, melaksanakan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati, ya. Seorang siswa itu harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. Oke.
baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai dengan peranmu sebagai seorang siswa. Ya, peranmu sebagai seorang siswa, peraturan sekolah harus dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Jadi di Indonesia apapun aturan yang dibuat harus disesuaikan dengan Pancasila. Peraturan sekolah harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh membuat aturan yang bertentangan. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab ya untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua ya, ini sila pertama, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli pada sesama dimanapun ia berada. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat orang lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama dan untuk memahami isi bacaan tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf. Lalu tuliskan isi bacaan setiap paragraf dalam diagram. Judulnya adalah tanggung jawab warga negara. Kata kunci paragraf pertama. Kata kunci. Ya, ini adalah paragraf pertama. Ya. Kata kuncinya adalah arti dari tanggung jawab. Ya. Arti dari tanggung jawab. Ya. Arti tanggung jawab itu adalah menerima akibat dari perbuatan. Menerima ya atau dapat menerima akibat dari perbuatan. Oke. Kemudian kata kunci paragraf kedua, ini adalah paragraf kedua. Ya, tanggung jawab dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya, ya. Melakukan atau mengamalkan tadi. Melakukan ya. Tanggung jawab ya dilakukan dengan tanggung jawab dilaksanakan dengan melakukan. Tanggung jawab dilaksanakan dengan melakukan hak dan kewajiban. Kata kunci paragraf ketiga. Ini apa ini? Kata kunci paragraf keempat. Oh, ini kelanjutannya ya. Jadi boleh dilanjutkan di sini sebenarnya. 1, 2, 3 sekarang. 3, sebagai seorang siswa kamu pun memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seorang siswa menaati peraturan yang ditetapkan. Nah, tulis di sini aja ya, ada tempat menaati yang ditetapkan sekolah. Ya, ditetapkan gitu aja ya. Oleh sekolah dan oleh negara maksudnya. Sekarang paragraf keempat. Nah, ini adalah panjang, ini adalah paragraf keempat. Nah,
mengamalkan Pancasila. Seorang siswa, ya, siswa gitu aja ya, siswa hendaknya mengamalkan Pancasila. Ya, hendaknya mengamalkan Pancasila. Ya. Oke. Rangkailah isi bacaan setiap paragraf di atas untuk menjelaskan isi bacaan secara keseluruhan. Tuliskan dalam satu paragraf pemahamanmu tentang bacaan dengan diagram di atas. Ya, pada intinya tanggung jawab, arti tanggung jawab adalah tanggung jawab berarti gitu aja ya. Tanggung jawab berarti bisa menerima akibat dari perbuatan. Kita melaksanakan tanggung jawab dengan melakukan hak dan kewajiban. Oke. Kemudian sebagai siswa bentuk tanggung jawab kita adalah menaati peraturan yang ada dan mengamalkan Pancasila. Oke. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan kata-kata yang tepat yang tersedia dalam kotak. Oke. Maju mundurnya suatu bangsa, suatu negara bergantung kepada tanggung jawab warganya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan. Nah, ini sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat. Kembangkanlah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu tuliskan sebelumnya menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Perhatikan hak, pengembangan kata hak, berhak. Beni melakukan hak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kewajiban sekarang. Atau dari kata wajib, wajib di pengembangan kata kewajiban. Kita berkewajiban, bisa dijadikan berkewajiban ya. Kita berkewajiban untuk melaksanakan Pancasila atau menjadikan Pancasila sebagai
apa ya, mengejawantahkan, itu bahasanya yang enak. Kita berkewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terus apalagi kata-kata yang ada di sini tadi, kata-kata kunci, ya. Selain hak, wajib menaati ya peraturan, termasuk kata kunci itu. Ya, pengembangan kata, ya peraturan tetap aja. Kita harus menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Kata kunci yang lain adalah Pancasila. Ya, Pancasila. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila wajib kita laksanakan. Nah, kemudian kata kunci yang lain di sini yang penting ya, selain apa, sila-sila itu sendiri, nilai-nilai apalagi, sila-sila Pancasila ya. Sila pertama misalnya, tinggal satu. Kalau sila pertama, nanti kedua, ketiga, keempat, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini penting, tanggung jawab. Ya, bisa dijadikan bertanggung jawab. Ya, kita menunjukkan tanggung jawab. Jangan-jangan tanggung jawab sudah, belum ya? Dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Oke. Perhatikan kembali gambar dan bacaan tentang tanggung jawab warga negara dengan seksama. Kamu tentu tahu bahwa banyak tanggung jawab baik sebagai warga negara maupun sebagai siswa. Dengan menggunakan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ini. Bersama dengan teman sebangkumu, lengkapilah tabel berikut untuk menjelaskan dan memberikan tanggung jawab yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai siswa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh perbuatan yang membutuhkan tanggung jawab adalah menghormati perbedaan antar teman. Sudah atau belum? Centang, sudah. Ya, tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab terus ya, contoh perbuatan ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menghormati ibadah umat agama lain. Ya, tidak membeda-bedakan teman. Sudah? Oke. Kemudian bekerja sama dengan teman. Yang dimaksud di sini teman beda agama ya. Ya, saling menolong dengan teman
yang beda agama, ya. Misalnya mematuhi peraturan, contoh perbuatan, ya, peraturan, ya. Contoh yang menentukan tanggung jawab, mematuhi peraturan, datang tepat waktu, datang tidak terlambat, tidak terlambat. Apakah sudah menggunakan seragam dengan lengkap, memakai seragam lengkap, ya, selalu mengerjakan PR, peraturannya PR dikerjakan di rumah apa sekolah, pekerjaan rumah di rumah, ya. Tunjukkan hasil pekerjaanmu kepada teman sekelompok yang terdiri atas 4 orang termasuk teman sebangkumu. Bacakanlah contoh-contoh perbuatan yang telah kamu lakukan untuk menunjukkan rasa tanggung jawabmu sebagai warga negara dan sebagai siswa. Pilih salah satu perbuatan dan ceritakan lebih mendalam. Ceritakan dalam peristiwa apakah kamu melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ceritakan juga perbuatan-perbuatan yang belum kamu lakukan. Kesulitan apa saja yang kamu hadapi untuk melaksanakannya. Mintalah saran temanmu untuk membantumu. Tulislah saran-saran temanmu pada tabel, ya, tanggung jawab yang belum dilakukan dan caranya apa. Ya, misalnya sering lupa mengerjakan PR. Ya, saran dari teman, segera mengerjakan PR sepulang sekolah. Ya, misalnya sering terlambat. Ya, sarannya bisa membeli jam waker. Nah, kemudian misalnya apalagi tanggung jawab yang belum dilakukan, sering bertengkar dengan teman gitu ya. Meminta maaf. Masih ada 2, silakan diisi. Buatlah kesimpulan tentang tanggung jawab yang kamu pahami melalui kegiatan di atas. Tanggung jawab adalah melakukan hak dan kewajiban. Ya, kemudian melaksanakan peraturan. Ya, buatlah kesimpulan, ya, melaksanakan peraturan, mengamalkan Pancasila. Oke. Tahukah kamu bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah melestarikan budaya bangsa? Loh, banyak cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Antara lain dengan mengenal dan melestarikan lagu-lagu daerah asalmu sendiri. Yuk kita bernyanyi bersama. Karena ini daerah asal sendiri dan kebetulan Pak Alin dari Jawa. Ya, Pak Ali akan menyanyikan lagu Jawa nanti, ya. Kamu telah belajar menentukan tangga nada pada beberapa lagu daerah yang berasal dari daerah lain. Saatnya bagimu untuk mempelajari lagu daerahmu sendiri. Sebelum menyanyikan lagu, kamu perlu melakukan pemanasan. Pemanasan dilakukan untuk melatih pita suara, organ tubuh lainnya digunakan pada saat menyanyi. Tes. Membersihkan tenggorokan, ya. Seperti rongga mulut dan tenggorokan. Setelah kamu melakukan pemanasan, lakukanlah kegiatan dalam kelompok. Cari dan tentukan sebuah lagu daerah yang
kamu kenal, sebaiknya lagu daerahmu sendiri agar kamu lebih mengenal lagu daerahmu. Ya, salinlah lagu tersebut, berikut notasi angkanya, pelajari tangga nada yang digunakan dalam lagu tersebut, pelajari cara menyanyikan lagu tersebut agar mendapatkan kesan dari lagu tersebut. Tulislah pekerjaanmu dalam selembar kertas berukuran A3, gunakan tabel untuk mencatat keterangan yang diperlukan. Ya, di sini Pak Ali akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Lir Ilir. Ya, tadi sudah browsing sebelumnya. Ya, asal lagu Jawa. Ya, arti lagu ini adalah mengajak untuk beribadah. Ya, mengajak beribadah. Ya, tangga nada yang digunakan ini sebenarnya sudah digubah nanti ya. Coba kita tangga nada aslinya apa? Kita bisa browsing ya. Ya, tangga nada yang asli ya. Lir Ilir. Tangga nadanya apa ini? Coba ini kelihatannya memberikan informasi. Tanda nadanya. Oh, ini ya. Nah, kita bisa kalian bisa mengcopy dari sini, media pendidikan ada tangga nadanya ya. Apa? Nanti Pak Ali pastekan di sini untuk bisa dicontoh. Linknya di situ ya, media pendidikan. Ya. Ya, ini biar kita lebih enak ada ya. Nah, nada-nadanya ada. Kalian bisa melihatnya di sini tadi di media pendidikan ya, Kurtilas. Ya, ini teksnya juga ada. Ya, oke. Dia ada andante itu nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat ya, sedang. Ya. Cuman aslinya tangga nada maksudnya pelok atau selendro ini ya. Nanti akan saya tambahkan di kolom komen aja ya, harus nyari-nyari ini, nggak siap tadi. Oke. Kesan terhadap lagu yang dinyanyikan, kesannya itu adalah kesan ini ya, apa syahdu atau gimana, kesannya itu kesan agamis ya, sejuk gitu loh, kesan baik ya, kesan yang tenang ya, menyejukkan ya, menyejukkan ya, kesan yang muncul. Nyanyikan lagu daerah tersebut di depan kelompok yang lain, jelaskan juga tentang isi, arti, tangga nada yang digunakan, berikut kesan terhadap lagu. Ya, tempelkan hasil pekerjaanmu di dinding kelas. Nah, ini tangga nada yang digunakan aslinya pasti bukan tanda nada diatonis, pasti pentatonis ya. Tangga nada ini pentatonis aslinya. Memang ini dulunya pakai gamelan, pentatonis. Ya, aslinya kan lirilir gitu. Ini nanti di bagian bawah ya akan kita nyanyikan. Lagu Lir ini digubah oleh grupnya Kiai Kanjeng ya, ada Mbah Nun di sana ya. Kita nanti sama-sama nyanyikan yang versi Kiai Kanjeng, bukan versi asli dari aslinya ini dari Sunan ya.
saya sempat bikin ininya nah, dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Oke, nyanyikan lagu daerah tersebut di depan kelompok yang lain. Jelaskan juga tentang isi lagu, arti dan tangga nada yang digunakan, kesanmu terhadap lagu tersebut. Tempelkan hasil pekerjaanmu di dinding kelas. Ya. Kemudian, kita akan pelajari artinya setelah kita menyanyikan. Di sini ada lagunya. Nah, kita nyanyikan dulu sama-sama. Lalu kita artikan nanti. Nah, lagu ini adalah gubahan dari Kiai Kanjeng ya. Begitu ya lagunya ya. Itu lagu gubahan dari Kiai Kanjeng. Lagu asli kalau nada pakai Jawa, lirilir tandure wong sumilir, tak ijo royo tak senggo penganten anyar. Caangon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbaso totot ira kumitir pedaing pinggir, tondo mono jlumatono kanggo sepo mengko sore, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, sun sura iyo. Itu lagu aslinya yang diajarkan saya ya, entah itu kalau salah ya. Pak Ali belajar itu sejak SD. Nah, sekarang kita artikan. Ya, ini sudah saya bikin resumenya. Ya, lagu dari Sunan Kalijogo. Nah, di sini lirilir bangunlah, lirilir bangunlah. Tandure wus sumilir. Nah, tanaman sudah bersemi. Ini saya tulisnya hitam ya. Tanaman sudah bersemi, tak ijo royo demikian menghijau, tak sengguh temanten anyar, bagaikan pengantin baru. Pengantin baru itu orang yang sangat bahagia, gembira hatinya, karena menemukan, kan kita selamat menempuh hidup baru. Jadi ajaran-ajaran Islam di sini seperti orang itu menempuh hidup baru, ya.
Maknanya umat Islam ketika diminta bangun dari keterpurukan, bangun dari sifat malas untuk lebih mempertebal keimanan yang telah ditanamkan oleh Allah dalam diri kita yang dalam ini. Dilambangkan dengan tanaman yang mulai bersemi dan demikian menghijau. Terserah kepada kita mau tetap tidur atau membiarkan tanaman iman kita mati, atau bangun berjuang untuk menumbuhkan tanaman tersebut sehingga besar dan mendapatkan kebahagiaan seperti bahagianya pengantin baru. Caangon, anak gembala. Kalau kita ini semua orang adalah dianggap sebagai gembala, orang yang mengembalakan diri kita sendiri, ya. Jadi kita itu memutuskan apa yang kita lakukan, kan, menggembala. Penekno blimbing kuwi, panjatlah pohon blimbing itu. Lunyu penekno, biar licin dan susah tetaplah kau panjat. Kanggo basuh dodot iro, untuk membasuh pakaianmu. Mana di sini disebut anak gembala karena Allah, ya, kita telah diberikan sesuatu untuk digembalakan, yaitu hati. Bisakah kita mengembalakan hati? Kita didorong oleh hawa nafsu yang demikian kuatnya. Si anak gembala diminta memanjat pohon belimbing yang notabene buah belimbing itu bergerigi 5 yang menunjukkan 5 rukun Islam, ya. Jika kita sholat 5 waktu, jadi meskipun licin, ya, kita dan susah harus tetap memanjat pohon belimbing tersebut, dalam arti sekuat tenaga kita berusaha menjalankan rukun Islam apapun halangan dan risikonya, ya. Kemudian lalu apa gunanya? Gunanya adalah untuk mencuci pakaian, yaitu pakaian takwa. Dodotiro, pakaianmu, kumitir bedaing pinggir, terkoyak di bagian samping. Dondomono jlumatono, jahitlah dan benahilah. Kanggo sepo mengko sore, untuk menghadap nanti sore. Mana pakaian takwa yang kita sebagai manusia biasa pasti terkoyak dan terbuang di sana sini, berlubang di sana sini, ya. Untuk itu kita diminta untuk selalu memperbaiki dan membenahinya agar kelak kita sudah siap ketika dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulane, mumpung bulan masih bersinar terang, mumpung jembar kalangane, mumpung banyak waktu luang. Ya surah iya. Bersuratlah dengan sorakan iya. Makna kita diharapkan melakukan halal di atas, ya, ketika kita masih sehat. Dilambangkan dengan terangnya bulan dan masih mempunyai banyak waktu luang. Jika ada yang mengingatkan, maka jawablah dengan iya. Kalau diingatkan itu bilang iya, gitu loh, ya. Nah, itu adalah artinya. Oke, kita bersama, ayo kita renungkan apa saja hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan kita memahami hak dan kewajiban. Tanggung jawab, ya. Jawab dengan melaksanakan hak dan kewajiban. Apa yang kamu katakan tentang kegiatan pembelajaran pada minggu ini? Menyenangkan, ada nyanyi-nyanyinya. Ya. Menyenangkan, ya. Ya, kita jadi tahu, ya, kewajiban dan bernyanyi bersama tentu saja. Apakah topik konsep yang ingin kamu dalami dari pembelajaran? Ternyata menyampaikan pesan lewat lagu itu, pesan bisa lewat atau melalui lagu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk mengingatkan semangat belajarmu pada kegiatan pembelajaran berikutnya? Ya. Meningkatkan semangat belajarmu, ya, pada kegiatan berikutnya, yaitu dengan
memahami tanggung jawab kita ya, keinginan kuat untuk melaksanakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar yang rajin. Lihatlah kembali daftar tentang hak siswa yang kamu buat sebelumnya. Tentu banyak sekali peran orang tua kamu dalam membantu mendapatkan hakmu sebagai siswa. Pikirkanlah untuk berbuat sesuatu yang berupa surat, ucapan, nyanyian, kerajinan atau karya lain yang sebagai sarana untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu. Lagu ya juga bisa kita jadikan sebagai media, bukan hanya untuk menyampaikan pesan-pesan baik, tapi juga media untuk memberikan ucapan terima kasih ya. Oke. Untuk pembelajaran video ini cukup dulu, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.